Nah, ngomongin soal Digido ini kan udah sejak 2014 gitu ya. Sampai 2021 tuh kurang lebih 7 tahun gitu ya, 7 Bang. tahun. 7 tahun. Nah, ini pencapaian terbesar selama ini apa nih, Bang? Ini bukan buatan anak Medan gitu. Oh, Banyak orang punya ide, ya udah dibiarin. Banyak mahasiswa kita itu yang membuat komik, tapi kiblatnya tetap ke Jepang. Medan bukan kayak gini katanya. Ini bikin anak-anak Bandung nih tapi bawa-bawa konten Medan gitu. Pas sudah terkenal baru diakui. iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Upu, ketemu lagi dengan Bang Diki masih di podcastnya Sobat Upu nih. Hari ini ya merupakan perdana podcastnya Sobat Upu season 2 episode pertama. Nah di season 2 ini pembahasan kita tentunya lebih menarik dari season sebelumnya nih. Well, hari ini dengar-dengar Bang Diki kedatangan narasumber. Beliau merupakan seorang kreator komik strip. Nah, hari ini juga beliau ini ditemani oleh salah seorang industri kreatif juga, yaitu Bang Randy. Nah, Bang Randy ini juga sebagai Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Potensi Utama. Langsung saja kita sapa ini Sobat Upo. Halo Bang, selamat pagi. Halo. Ya, ini Bang Randy. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sekarang Bang? Kesibukannya di rumah aja kayak. Di rumah Karena aja. ngikutin program pemerintah. Oh iya. Gak kerja dong berarti. Enggak lah. Ya kerja lah. Ya inilah Digidoy, sibuknya sama Digidoy aja. Sibuknya di Digidoy. Selain di Iya. Digidoy mungkin apa Bang? Selain Digidoy mungkin karena baru-baru ini 2 bulan terakhir ini kita sibuk untuk ngurusin satu kafe bareng teman-teman. Dengar-dengar saya juga dapat info kalau abang lagi buka kantor baru nih, gitu. Iya. Belum jadi gitu kan. Untuk kantor belum jadi, tapi ada rencana karena di dalam apa ya? Kafe itu kan ada 3 tingkat tuh ruko. Jadi rencananya di bawah itu kafe, di atas itu rencananya kita buat studio. Jadi untuk kumpul-kumpul anak-anak kreatif sebenarnya nanti. Jadi di satu tempat. Iya. Project pending dong, Bang? Oh, Nggak? project. Kita tunggu aja lah kapan selesai masalah COVID ini. Oke. Saya tertarik dengan Digido tadi nih, Bang. Cerita awal mulanya terbentuknya karakter Digido ini gimana tuh, Bang? Kebentuk Digidoy itu tahun 2014. 2014. Sebenarnya sebelum 2014 itu aku ada mungkin di sinilah kita bisa buka sejarah yang nggak pernah terungkap ya. Sejarah kelam gitu. Sejarah kelam. Jadi sebenarnya base aku itu kan desain grafis. Jadi dulu itu ada project-projectan kayak bikin desain. Jadi freelance lah kan, bikin desain. Fotografi juga dimainin, perjalanan wisata dimainin. Sampai bikin kaos sendiri custom gitu kan. Nah itu namanya Digi Pro Kreatif. Itu bareng teman-teman kampus lah dulu kan. Nah sembari jalan pengen bikin sesuatu untuk Medan gitu. Karena dulu untuk main kaos-kaosan mungkin banyak brand-brand Medan yang cuman pakai kata-kata gitu kan. Nah belum ada yang kena dengan karakter. Nah jadi situ aku coba mikir
apa ya yang harus kita buat gitu. Jadi aku pengen bikin satu icon lah dulu gitu kan. Jadi kemarin aku punya Digi Pro itu logonya itu berbentuk telur. Telur setengah mata gitu kan. Nah, jadi itulah kita coba create jadi karakter. Nah, sembari jalan aku cari temen untuk bikin komik. Karena 2014 itu ada geliat komik di Indonesia itu kan, yang bawa konten tentang daerahnya masing-masing. Kayak di Jakarta ada Shizuki, terus Mice kartun gitu, baru ada komik Beibo, itu referensi kita kemarin. Nah, di Medan kenapa nggak dibuat gitu kan? Karena Medan kan unik nih. Jadi bahasa-bahasa kita di Medan ini selengean-selengean kayak gini kan, aksen Medan aksen ini ya. Bang. Jadi kan itulah yang pengen kita angkat kan. Jadi aku cari satu orang temen yang bisa gambar lah gitu kan. Ya udah aku ketemu, nah kita bikinlah komiknya. Jadi namanya itu Digidoy. Nah, jadi Digi dan Doi sebenarnya. Oke, berarti ada karakternya. Dua karakter. Jadi 2 orang juga kemarin gitu. Oke. Berarti di awal itu Digi Pro Kreatif itu di clothingan dong? Di sebenarnya banyak apa ya, jasa desain dan lain-lainnya ya. Pengen satu fokus clothingan kemarin kan, kayak contohnya kalau referensi Dreambird gitu. Nah, yang ada kepala burung hantu gitu kan. Nah, pengennya itu si Digi-nya ini jadi bentuk telurnya. Itulah yang pengen diangkat sebenarnya. Jadi untuk ngedompleng brand clothingnya sebenarnya awalnya 2014. Ini menarik ya, Sobat Upu. Karakternya itu kan gambar telur tadi, Bang. Iya. Itu inspirasinya dari mana? Kenapa nggak buah-buahan gitu? Kan banyak apel, mangga, pisang gitu ya. Iya. Kenapa gambar telur? Apa ada filosofi tersendiri gitu? Gambar telur. Karena aku mikir nih, awal dari kehidupan itu berawal dari telur gitu. Nah, itu selengan-selengan kita. Terus di Medan tuh kan suka ada apa itu untuk maki-maki gitu kan, telur lah kau gitu ya. Nah, dari situlah orang mungkin Medan tuh biasa sering pakai itu. Nah, berarti memang basic awal Abang itu di dunia desain grafis. Oke, kecilnya dulu memang suka komik gitu atau gimana? Nah, kalau dari kecil memang flashback, mikir lah kemarin, kayaknya ini jalan hidup lah, komik jalan ninjaku ya kan. Dulu waktu TK itu mulai memang suka gambar, jadi kemarin sempat ikut lomba-lomba mewarnai gitu di TK. Terus SD sempat niru-niru gambar, mungkin dulu masih ini Dragon Ball ya. Nah, Dragon Ball. Tapi itulah ya, aku bisa ngegambar tapi niru. Nah, kalau bikin gambar mulai dari ide gitu kan, terus aku tuangkan ke dalam apa kertas itu, aku nggak bisa. Tapi kalau niru itu aku bisa gitu. Nah, makanya kemarin tuh gambar-gambar Dragon Ball. Jadi mungkin aku passionnya aku tuh di sini gitu kan, karena memang suka sama komik gitu dari dulu. Kalau menurut Pak Randy sendiri gimana? Kalau misalnya terkait tentang kalau kita ini mau menggambar tapi kita contoh dulu, itu oke sebenarnya kan? Nggak jadi permasalahan. Dalam dunia desain itu disebut ATM ya. ATM ya. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Oh, amati, tiru, modifikasi. Oke. Tetapi memang benar ada beberapa tipe mahasiswa di kafe itu sendiri, banyak yang seperti itu sampai saat ini. Jadi kita untuk melatih bagaimana teknik menggambar, pemegangan pensil, pulpen dan peralatan lainnya.
kita harus tahu karakter dari yang kita gambar seperti apa, skalanya mungkin, terus dari teknik wajah, karena kan sudut depan perspektifnya juga berbeda-beda. Itu disahkan saja untuk melatih. Berarti kalau di awal sebenarnya sah-sah aja. Kita kan mesti proses belajar gitu. Tapi kan kedepannya kita bisa modifikasi lebih baik gitu ya. Oke, kembali ke Bang Arif nih. Awalnya memutuskan Abang untuk memilih nih, gue harus buat komik nih. Ini berawal dari apa gitu? Fashion or apa? Nah, ya itu tadi untuk bikin sesuatu untuk Medan gitu. Jadi nggak melulu tentang apa ya konten-konten yang cuman nge-share gambar gitu, foto gitu tentang Medan gitu kan, terus kata-kata. Nah, kita harus punya satu karakter yang mengangkat Medannya. Nah, di 2014 kemarin ke 2015 banyak yang suka nih. Nah, awalnya itu di Gido itu di sosial media Facebook. Nah, ya, jadi kita bikin fanbase-nya dulu kan. Nah, dari Facebook banyak yang suka, banyak respon gitu. Terus kita undang komunitas-komunitas untuk bikin jam strip kemarin tuh. Nah, dari situ banyak respon yang suka, banyak yang bernostalgia dengan jargon-jargon Medan, karakter-karakter Medan gitu. Nah, dari situlah kita coba ngebentuk tim untuk meseriusin ini. Nah, berarti ada timnya juga, Bang? Iya, dari Rame. Di 2015 kita coba cari temen lah untuk bisa ngebiayain inilah gitu. Jadi kita bareng-bareng lah ngebiayain ya kan. Jadi ngebangun tim untuk standarisasi. Jadi dulu awal bikin komik di Gidoy gambarnya ini masih nggak terlalu bagus lah, masih coret-coret terus hitam putih gitu kan. Nah, dari situ kita coba rekrutmen senior komik lah gitu kan. Nah, ketemu lah kemarin. Jadi kita buat istilahnya apa ya, untuk ngumpul sampai bikin standarisasinya. Jadi di 2015 2016 itu kita fokusnya standarisasi komiknya gitu, karakternya. Jadi berjalan waktu itu nggak cuman 2 karakter, nggak cuman si Digi dan Doi. Jadi harus ada karakter pendukungnya gitu kan. Jadi kayak mungkin kayak Doraemon tuh ada Nobita, Suguneo, Giant, Shizuka, dan lain-lainnya. Nah, di Digido itu aku bikin ada nambah 2 karakter. Jadi ada si Coki, terus Bang Dev. Nah, dari situlah berjalan karakter Digidoy itu ada 4 karakter ini gitu. Yang karakter utamanya ya. Nah, dari situlah udah dapat standarisasinya. Karena kenapa perlu standarisasi? Karena untuk kedepannya kita mau seriusin nih, jadiin bisnis lah istilahnya kan. Jadi kalau mau rekrut orang untuk jadi tim, kita udah punya style guide-nya sendiri gitu. Jadi bisa niru kan, ngikutin apa yang udah kita buat, pakemnya lah gitu kan. Nah, dari situlah mulai ngebangun timnya dari 2015 sampai sekarang lah gitu. Nah, sampai sekarang itu udah silih berganti lah untuk tim Digidonya. Oke, Gitu. aku mau nanya Bang. Ini kan tadi Bang Arif kan menceritakan karakter ini berkembang dari yang 2 tadi, si Digi dan Doi, terus menambah si Coki sama si Bang Dev. Nah, karakter ini itu karakter asli dari orang atau imajinasi? Atau ada pembentukan perwakilan dari kota Medannya sendiri? Iya. Nah, untuk ngebentuk karakter kita cuman apa ya, riset kecil-kecilan aja lah gitu kan. Kayak ngebentuk si Coki. Nah, kalau si Digi dan Doi ya mungkin yang tadi gitu kan, yang si Digi si telur karena dari Digi Pro Kreatif tadi gitu. Si Doi-nya itu sebenarnya alter ego ya temen aku itu gitu kan. Nah, si Coki ya ini kemarin nge-create-nya
Ini kita buka-bukaan aja ya, karena kita kan coba lihat nih di Medan tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Iya. Nah, kita lihatlah. Sebenarnya bikin karakter itu pertama kalau enggak yang ganteng kali, bagus kali gitu kan. Jelek kali gitu. Iya. Nah, dua ini yang bisa terkenal sebenarnya. Benar-benar. Iya. Jadi kita pilih yang jelek kali gitu. Jadi kita ajaklah tim untuk brainstorming. Ide aku itu si Coki ini orangnya yang kalau dari nggak usah bilang etnik lah ya kan, nanti payah pula. Nah, si Coki ini mukanya peta-peta, bopeng-bopeng atau jelek Mendelis lah. Abang ini. Iya. Terus dia agak muncungnya agak lancip gitu kan. Iya. Terus yang uniknya mungkin kita bikin itu ada ikat kepala. Nah, itu referensinya dari Oke. Mungkin ini Bang ya. si Gali-Gali. Yang di tengah ya. Nah, iya. Nah, kayak gini lah bentuk si Coki gitu. Nah, dia pakai baju reglan karena ke Medan. Jadi kan dia dari kampung gitu istilahnya kan. Nah, baju reglan itu kan kalau zaman 2000 berapa tuh 15-an itu kan itu lagi hype untuk kaos-kaos anak-anak yang keren lah gitu kan. Terus masih pakai celana pendek sama sendal swallow. Nah, dari situlah nggak bentuk si Coki. Jadi ya awalnya pun nggak jadi kayak gini. Ya ada beberapa perubahan gitu. Terus ngebentuk Bang Dev. Nah, Bang Dev itu orang istilahnya orang-orang parlente ya di Medan gitu. Jadi orang kaya. Sultan lah ya. Sultan. Bahasa sekarang sultan. Iya, betul. Dulu nggak ada bahasa sultan. Nah, parlente yang kita tahu ya kan di Medan. Nah, itu dia pakai kacamata. Kenapa pakai kacamata? Mungkin biar ada sisi apa ya? Misterius. Dia itu matanya itu sipit atau belok gitu kan. Karena kan orang kaya di Medan tuh kalau nggak yang itu yang badan gede gitu. Nah, itulah dia badannya gendut. Dan dia orang kaya yang apalagi ya yang paham teknologi. Pokoknya yang orang kaya yang sering diporotin sama si sama si Coki itu Bang Dev lah. Ya, dari situlah kita bikin karakter. Jadi nggak ada yang benar-benar ada orangnya gitu untuk nge-create karakternya. Cuman referensi lah gitu. Nah, makanya berjalan waktu sampai ada sekitar 20-an karakter di Gido ini sebenarnya. Sampai sekarang. Iya. Banyak. Jadi kan pendukungnya untuk cerita-cerita komik gitu. Jadi mungkin kalau cerita yang agak nakal-nakal nggak mungkin orang ini kan gitu. Nah, jadi kita create karakter baru gitu. Terus ada karakter-karakter cewek gitu kan. Ada ceweknya si Coki dan lain-lainnya. Ada mamanya. Pokoknya kita udah lengkap lah gitu. Kita bikin karakternya sampai jadi apa ya? Universe gitu istilahnya kan. Nah, ini mainnya di sosial media juga atau dicetak? Ini saya lihat abang bawa beberapa yang cetak nih. Sebenarnya kita mainnya itu di sosial media. Sosial media. Jadi pertama memang di Facebook. Nah, berjalan di 2015 kita main di Instagram. Nah, kalau komik cetak ini komiknya spesial. Sewaktu sebelum pandemi kan ada bikin beberapa event kan. Nah, jadi untuk di event itu untuk yang datang kita kasih komik cetaknya. Jadi ini ada volume-volumenya. Ini sampai 5 volume ini. Yang komik mini namanya. Jadi ini cuman dicetak nggak sampai berapa ya, cuman 100. Jadi volume 1 itu event kita di Sun Plaza, itu event launching lah, bahwasanya di Medan tuh ada di Gido ya. Terus 2000 berapa lagi?
volume 2 ini aduh aku lupa ini acaranya di Ini mana. kebanyakan project Iya. nih kayaknya. Makanya Karena udah dari 2014 ya kan, Digidai udah sekarang 2021 27 tahun lebih. Nah, kayak gitulah. Jadi komik mini belum dirilis untuk massal sih sebenarnya. Oke, ini konten-konten yang abang buat ini gitu kan. Kalau saya kemarin cek di Instagramnya Digidoy, itu saya lihat aksen-aksen penggunaan bahasa itu memang bahasa Medan gitu bang. Fokusnya di situ atau gimana? Karena kita orang Medan, jadi pengen ngangkat Medannya sebenarnya kan. Kenapa istilahnya Doraemon bisa ngangkat Jepang gitu kan? Betul. Marvel bisa ngangkat Amerika, DC ngangkat Amerikanya. Kenapa di Indonesia udah banyak lah. Nah, budaya-budaya di Indonesia ini kan ada banyak gitu. Aku nggak tahu lah satu-satu ya kan. Yang aku tahu cuman ya Medan. Ya kita buatlah karakter Medannya. Karena pasarnya Medan aja udah sekitar berapa ya? 2 jutaan penduduknya gitu kan. Nah, kalau udah semua yang tahu Digido ya udah bisa jalan lah ini pasarnya. Jadi bisa jualan lah kita untuk ngidupin hari-hari kan. Bisa survive lah. Nah, ini style guide-nya Digidoy lah. Jadi orang udah yang mau masuk ke Digidoy udah ada lah pakem-pakemnya yang kita bikin kan. Nah, sebenarnya style guide ini nggak di apa ya, nggak bebas untuk di konsumsi umum. Nah, karena di sini kan ada apa ya, hak cipta gitu kan. Nah, Tadi saya lihat karakter yang Digidoy-nya itu bang, gambar telur ya kan. iya. Itu kemarin sempat ada buat postingan di Instagram, itu saya lihat gimana kalau misalnya Digidoy-nya tuh punya mulut gitu. Itu nggak punya mulut ya? Oh, iya. Saya sempat lihat kemarin. Jadi misterius sebenarnya si Dijin ini misterius. Kayak alien gitu dia ya. Nah, iya. Jadi alien nih cerita premisnya nih. Jadi Diji itu dia alien dari planetnya apalah kita buat itu. Dari planet terus dia ada tugas ke bumi gitu. Jadi pas dia sekolah ada tugas dari gurunya untuk riset-riset lah tentang bumi gitu kan. Nah, nggak tahu lah, mungkin nanti bakal mengekspansi bumi, mau nguasain bumi mungkin ya kan. Jadi ngadu dia sama bapaknya bahwasanya aku ada tugas di bumi. Nah, ada nggak referensi siapa yang harus ku temuin gitu kan. Ya udah, bapaknya kebetulan baru aja datang dari bumi. Nah, dia ada teman di bumi, khususnya di Medan kemarin kan. Jadi disuruhlah Diji itu datang ke Medan kan untuk nemuin pendiri kota Medan sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi udah lah, ujuk-ujuk datang si Dijinya ketemu sama si Doi. Nah, ketemu sama si Doi yang galau gitu kan. Jadi ketemu dari situ ceritalah si Diji kan, aku pengen ketemu sama pendiri kota Medan untuk tahu tentang Medan lah gitu kan. Ya udah diajak si Doi lah untuk ketemu. Nah, ternyata orang yang dituju itu udah jadi patung. Nah, siapa dia? Nah, pendiri kota Medan Guru Patimpus. Ya, itulah yang kita tahu ya. Ini sejarah-sejarah yang apa ya, yang beredar aja gitu. Kalau untuk benar-benarnya aku juga belum ada riset gitu kan. Nah, tahu kita Guru Patimpus. Nah, udah jadi patung gitu kan. Jadi kenapa bisa jadi patung?
padahal bapaknya si DJ itu kan udah barusan aja udah datang gitu kan. Nah, ternyata ada perbedaan waktu dari planet dia di bumi. Perbedaan waktu ya. Iya, jadi sampai ribuan tahun gitu. Jadi mungkin 1 menit di planetnya di bumi itu 1000 tahun gitu. Nah, makanya jauh gitu. iya. Jauh sekali. Nah, makanya udah mati Guru Patimpus ya kan. Nah, terus udah pengen pulang aja si DJ-nya kan. Nah, dia mau pulang dilarang sama si Doi. Ngapain pulang? Kan waktu antara bumi dan planetnya itu Jauh ya gitu. kan? Jadi Masanya kau pulang lama-lama pun di bumi di sana cuman hitungan beberapa menit gitu. Kayak main-main kita anak-anak aja gitu. Nggak bakal dicariin bapak mamanya juga ya kan. Ya udahlah, tinggal lah si Doi si DJ-nya tadi di bumi sama si Doi. Itulah ketemu sama Coki sama Dev. Jadi kenapa si DJ? Kita kan mau mengenalkan Medannya ini gitu tadi kan. ya Bang ya. Fokusnya di Medan. Iya, jadi mau mengenalkan Medan, budaya-budaya Medan itu sama siapa gitu kan. Ya itu loh, sama si DJ-nya ini. Jadi untuk interpretasi makhluk asingnya di Medan tuh si DJ-nya gitu. Kalau pandangan dari Pak Randy selaku Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual nih. Ini gimana kalau lihat-lihat hal seperti gini? Ya bagus banget ya, karena di saya sendiri sebenarnya saya adalah orang budaya yang melirik satu karya. Jadi banyak mahasiswa kita itu yang membuat komik, tapi kiblatnya tetap ke Jepang, ke Amerika. Itu dia. Karena apa ya, tren tadi ya mungkin ya sudah naik duluan. Nah, tapi saya selalu mengajarkan kepada mereka, ayo kita angkat budaya kita sendiri. Betul. Nah, ini Bang Arif ini dari Digidoy adalah contoh baik lah bagi saya untuk di Medan. Dia berusaha untuk mengangkat dengan tagline ya, kayak gini lah Medan. Gitu. Iya, benar. Jadi apakah bahasa, terus postur tubuh, terus ikon itu dituang ke dalam komiknya. Ya benar. Memang kalau nggak kita sendiri yang angkat budaya kita, siapa lagi? Benar. Kembali ke Bang Arif nih. Nah, ngomongin soal Digido ini kan udah sejak 2014 gitu ya. Sampai 2021 tuh kurang lebih 7 tahun gitu ya, Bang. 7 tahun. Nah, ini pencapaian terbesar selama ini apa nih, Bang? Pencapaian terbesar aja ya banyak nih kayaknya. Bisa bertahan bisa bertahan sampai sekarang aja udah pencapaian ya. Karena iya, benar. Biasanya orang bisnis itu di 5 tahun udah kolaps gitu kan. Benar. Nah, kemarin juga hampir lah. Hampir karena pandemi, siapa yang tahu kan. Pandemi. Nah, karena kita istilahnya bisnisnya karakter, ya ini bisa hidup kapan aja gitu. Berarti ada pengaruh terhadap pandemi ya, Bang? Pengaruh di industri kreatif ini gitu ya. Pengaruh juga lah gitu kan. Nah, mungkin di tahun 2016 ya gitu. Kita coba ikutin ajang Kosashi Award kemarin tuh. Jadi itu ajang apresiasi untuk komik. Jadi ada nasional tuh, skala nasional. 2016 kalau nggak salah. Jadi banyak komik Indonesia yang ikut gitu kan. Nah, alhamdulillah pas ajang itu di acara Popcorn Asia di Jakarta gitu 2016. Nah, kita menang sebagai juara terbaik lah komik strip online di se-Indonesia. Jadi istilahnya dari situ kita ngelihat kan, wah responnya nasional itu ada gitu. Di situ jadi apresiasi awal lah kita kan, bahwasanya karya kami yang dari lokal itu dihargain juga sama nasional gitu. Nah, dari situlah timbul lagi semangat ya kan untuk bikin komiknya, bikin konten-kontennya gitu.
Kalau untuk industri kreatif seperti ini nih Bang, hatersnya ada nggak sebenarnya? Kita mau nyari haters sebenarnya. Oh iya. harusnya harusnya ada. Ngejauhin haters. Iya. Bang. Sebenarnya kalau untuk haters ya dari lokalnya sendiri juga kan kayak mungkin. Karena kita sempat bikin komik di Gido ini sempat dipikir ini bukan buatan anak Medan gitu. Ya. Oh. Nah, sempat kayak gitu karena Kalau boleh tahu itu siapa yang mikir gitu? aku nggak tahu kemarin Maksudnya kalangan masyarakat atau ya followers juga Oh, gitu. followers. Oke. Followers lah, netizen lah bahasanya sekarang. Iya, oke. Nah, itu ada sempat komen, Medan bukan kayak gini katanya. Ini bikinan anak Bandung nih tapi bawa-bawa konten Medan gitu. Oh. Nggak sampai kayak gitu karena mungkin nggak terekspos gitu karya-karyanya anak Medan gitu. Karena kalau kita lihat-lihat anak Medan itu banyak terekspos itu udah di luar gitu kan, udah di Jakarta. Oh ternyata dia anak Medan. Oh ternyata dia punya marga gitu. Nah kalau yang benar-benar konten dari Medan sendiri masih jarang lah pas masa itu gitu kan. Jadi mungkin masih underestimate tentang industri-industri kreatif di Medan. Oke. Kalau pandangan dari Pak Randy terkait ini kita buat sebuah industri kreatif komik kayak Bang Arif gitu ya. Tapi ada beberapa pandangan orang, ini enggak di Medan seperti kata yang di Bang Arif tadi itu gimana? Ya jangankan Bang Arif ya, saya dari sisi industri kreatif sendiri seperti itu. Tapi satu sudut pandang saya, berarti karya kita ciptakan sangat bagus dong, ya kan? Sehingga mereka tidak percaya bahwasannya ini karya dari anak Medan asli. Benar sih. Nah, ketika kita pameran dari beberapa sektor, di situ baru terungkap, oh ternyata ini memang produksinya dari Medan. Jadi ya itu dari sudut pandang saya tadi berarti kita berhasil untuk membuat satu produk yang sudah wah. Sebenarnya hal yang baru gitu. Kalau misal memang orang tadi yang mengatakan hal demikian, artinya dia mungkin kurang mainnya kurang jauh, rasa ya. Bukan gitu juga ya. Mungkin gara-gara itu nggak ada yang nggak expose gitu. Atau dari orang Medannya sendiri. Iya. Kadang tipikalnya itu malu-malu untuk berkarya gitu. Jadi nggak pernah mempublish karyanya. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya diundang untuk jadi pembicara gitu kan, kalian kalau punya karya mau sejelek apapun itu publish saja. Karena di situ ada hak cipta namanya. Jadi kalau ide kalian dicontoh orang, terus dia udah nge-publish, kalian nggak nge-publish, itu jangan harap kalian bilang itu karya kami, itu idenya kami. Itu jangan harap karena nggak ada perlindungan hukumnya juga. Tapi kalau kita nge-publish duluan gitu, udah digambar terus kita publish di sosial media, itu kan ada datanya ada tuh, tanggal publishnya. Itu bisa klaim bahwasannya itu emang karya kita. Jadi iya, karena memang hak cipta itu sebenarnya terlindungi dengan sendirinya sejak kita mempublish. Jadi dilihat secara umum misalnya kalau kita punya karya seni gitu kan, yang musik kita publish di acara umum gitu, mungkin manggung yang dilihat sama mungkin ada sekitar 20 orang gitu, tapi itu umum ya, bukan keluarga. Nah, itu termasuk hak ciptanya kita. Jadi udah badan hukum dengan sendirinya. Itu bisa kita klaim bahwasanya itu karya kita. Nah, kalau kita punya karya seni gambar visual, itu publish harus di sosmed. Pokoknya yang bisa dilihat orang umum lah gitu. Nah, karena banyak orang punya ide, ya udah dibiarin ngomong sama orang gitu kan, sama orang aku punya ide, nah dieksekusi sama orang, dia yang publish duluan, nah dia yang punya hak ciptanya. Oke. Kembali ke konten nih, nanti kita bahas sedikit juga tentang hak cipta, cuma nanti di akhir ini segmen.
kembali ke konten nih Bang. Pernah nggak merasa khawatir gitu kalau publik melihat nih gini-gini aja nih kontennya gitu kurang menarik gitu. Pernah nggak nge-feel rasa itu gitu? Oh pastilah. Itu gimana? Abang Pastilah. nanggapnya gimana? Nah, seberjalan waktu 2014 tadi ke 2018 tuh. 2018 baru kita benar-benar paham lah gitu bahwasanya jualannya itu sebenarnya bukan jualan komik. Oke. Jualan itu jualan karakter. Jadi kayak Marvel, Doraemon itu kan memang awalnya itu mungkin base-nya mereka bikin dari komik dulu, dari film gitu kan. Nah, kalau ini kita dari komik, nah yang dijual itu IP jadi ya. Jadi kita sebenarnya jualan lisensi. Jadi orang yang mau pakai karakter di Gido itu harus bayar lisensinya gitu. Sorry Bang, IP itu maksudnya gimana? IP itu bahasa Indonesianya hak cipta ya. Intellectual property sebenarnya bahasa Inggrisnya. Jadi hak cipta. Jadi hak dari pemikiran kita yang bisa kita tuangkan menjadi beberapa produk turunan lah istilahnya kan. Nah, jadi IP Digidoy ini misalnya bisa jualannya itu apa ya? Jualannya sebenarnya kolaborasi gitu. Jadi kita nggak punya aset-aset fisik kayak kaos, kayak sepatu dan lainnya gitu. Nah, yang misalnya mau dijadiin kaos, kita kolaborasi dengan brand-brand clothing mungkin. Jadi brand clothing itu kerjasama dengan kita beli lisensi Digidoy-nya untuk bisa pakai di brand clothing ya. Jadi kalau pernah kita lihat misalnya ke supermarket gitu kan, itu kan ada produk-produk minuman ya kan, misalnya ada karakter apa ya Aqua misalnya contohnya versi Marvel gitu. Nah kayak gitu sebenarnya jualannya. Bayar license dari Aquanya bayar license untuk Marvel gitu ya. Iya, sebenarnya itu jualannya. Makanya kalau saya lihat di postingan Instagram Abang itu memang nggak hanya komik ya. Ada satu karakter tuh apa tuh? Itu termasuk bagian apa gitu Bang? Cuman gambar-gambar gitu. Itu tadi yang kata IP ya? Itu yang termasuk IP gitu ya? Enggak, IP-nya itu kalau itu konten. Nah, kalau itu kan konten misalnya satu panel gitu kan. Nah, kalau itu konten. Kenapa di Instagram publish yang kayak gitu? Karena kan biar nggak melulu komik gitu. Betul. Nah, kita kalau mau eksis di sosial media itu harus sebenarnya harus sering publish lah. Jadi minimal itu 1 hari 1 kali apa aja gitu sebenarnya. Kalau kita mau main di sosial media ya. Nah, kalau IP itu sebenarnya IP itu ada berbasis komik. Nah, karakter terus mungkin kalau di luar McD, KFC itu sebenarnya IP juga. Jadi orang mau bikin kafe KFC atau McD di Medan kan yang dibeli kan bukan kafenya gitu kan. Yang dibeli kan lisensinya gitu. Itulah sebenarnya jualannya. Jadi dari 2018 lah baru mulai tahu. Makanya dari situ kita mulai coba kolaborasi bareng-bareng sama apa ya, kalau di Gidoy karena di lokal kita coba sama UKM yang ada di Medan lah gitu. Makanya kemarin sempat ada sepatu. Terus jadi kayak barang merchandise gitu enggak sih? Iya, sebenarnya gitu, kalau produknya dari Digidoy sendiri itu jadi merchandise-nya Digidoy gitu. Nah, baru sama Bang Randy juga ada kolaborasi juga kemarin tuh. Cuman belum rilis kita ya. Cuman mock up-nya udah kita bikin. Apa itu Bang? Boleh cerita sedikit? Ini di 2019 ya? Itu 2020. 2020 ya. Jadi ada salah satu produk yang saya buat itu ada celengan dan tempat pensil. Ini contohnya. Nah, jadi biasanya kan saya kan untuk desainnya itu mengangkat
budaya, ornamen ataupun karakter kartun. Iya. Nah, di sini kita kolaborasi antara Digidoy dan saya di Rene Handicraft. Bagaimana karakter Digidoy tadi ini bisa diletakkan ke media celengan, gitu. Jadi sebagai ciri khas oleh-oleh Kota Medan. Merchandise-nya orang Medan Merchandise, gitu lah ya. benar. Tunggu dulu. Berarti abang nih pakai gambarnya di Gido ini. Iya. Abang udah bayar license belum? Karena memang langsung dari ownernya. Serius? Iya. Jangan bohong loh. Dari bayar belum lang? Ya karena kita masih apa ya, kita kan masih level UKM lah sebenarnya. Di kita aja masih level UKM. Kita cuman bikin license sendiri aja lah. Paling cuman surat ya kan, bahwasanya kita nyerahkan hak apa ya namanya tuh izin pakai gitu hak komersialisasinya di media handicap ini tadi gini. ya, Bang. Biasanya kayak gitu-gitu aja kalau kontrak-kontrak bareng sama UKM sih. Oke. Ada nggak Pak strategi yang abang buat gitu, yang abang berikan supaya masyarakat tuh nggak bosan dengan konten abang gitu? Ya itu tadi kita bikin konten-konten misalnya ada yang update apa hari ini Yang gitu lagi kan. trending Lagi gitu trending ya. hari ini, kita coba cari asetnya, itu kita publish gitu. Jadi kita ya coba nggak ketinggalan apa ya, sesuatu yang fresh lah gitu kan. Kayak kemarin ada tuh ya tambal ban online gitu. Iya, tambal ban online. Saya sempat juga lihat di Instagram itu tambal ban online. Itu juga Kita jadi coba. Terus salam dari Binjai kan, ada asetnya kita keluarkan. Nah kayak gitu biasanya. Berarti Bang, biasanya untuk ngebuat satu komik strip ini, apakah dari Digidoy sendiri atau komikusnya melihat momen juga, atau isu apa yang sedang naik? Gitu. Kalau dulu sih seperti itu gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kita punya tim yang lengkap. Jadi tim itu memang harus bikin ada tugasnya lah istilahnya kan, mereka harus bikin ada 15 konten kalau nggak salah. Jadi dulu ada sempat 4 komikus gitu. Ada sempat 4 komikus yang harus bikin masing-masing 15 konten per bulan. Ya, jadi 15 konten, jadi ada berapa konten tuh? 4 orang 4 kali 15 gitu kan. Nah, dari situ memang kita buat sesuatu konten yang benar-benar hype lah pada masanya ya gitu kan. Nah, jadi kalau yang dari 15 konten itu paling yang dipublish tiap komik mungkin ada 5 sampai 10 gitu kan, masih ada sisa 5 gitu kan. Nah, semenjak pandemi ini, kita merumahkan lah kawan-kawan tuh. Nah, sebenarnya sebelum pandemi juga ada yang keluar juga lah dari Digidoy gitu kan, biasalah ada permasalahan di internal tim. Nah kalau bangun bisnis itu memang ya kayak gitu, jadi jatuh bangun lah, nggak ada yang benar-benar langsung ini, nggak ada. Jadi nah dari situlah pandemi kita nggak ada bikin benar-benar konten yang fresh gitu, kecuali ada pesanan komik iklan gitu kan. Nah itu karena kan udah masih ada kontrak gitu kan, jadi kita tetap harus bikin. Nah tapi untuk konten-konten yang benar-benar fresh itu di setelah pandemi ada dikit-dikit, tapi nggak ngikutin terus gitu. Nah kenapa bisa konsisten untuk publish? Karena kita udah ada bank data tadi. Jadi kan selama 2015 sampai 2019 lah kita bilang kan kalau untuk pandemi kan. Nah, itu udah ada bank aset. Jadi ada komik-komik yang belum pernah publish, itu yang kita publish gitu. Jadi kita sesuaikan aja lah. Mungkin untuk tema yang ini cocok nih kita publish gitu. Tapi benar-benar fresh gitu. Jadi dari bank aset itu gitu.
Tapi kalau yang benar-benar yang cerita harus benar-benar fresh pada saat ini, kita untuk saat ini belum, karena ini udah lagi masa-masanya sulit juga kan. Iya, tadi abang tadi ada sedikit bercerita tentang jatuh bangun, ya kan, tentang industri kreatif yang abang bangun lah sekarang gitu. Nah, mungkin fans sejatinya Digi Boy yang di rumah ini kan belum tahu banyak betul nih bang, gimana proses awal sampai sekarang, proses meniti karirnya gitu. Kira-kira ada nggak masa susahnya gitu bang? Boleh ceritain sedikit? Masa susah sebenarnya tiap hari susah. Ini susah apa ini? Susah banyak lah, susah ngatur tim, susah apa ya, ngatur ya permasalahannya kalau udah ngebangun tim ya pasti tim lah. Ya mungkin salahnya gitu ya. di aku, mungkin salahnya di mereka, namanya tim ya kan. Ya begitulah, namanya juga ngebangun bisnis yang sebenarnya kita ya pasti masalahnya kita juga butuh apa ya, injek keuangan lah gitu kan. Karena kan kita masih istilahnya sekarang ini bootstrap, mau ngikutin tren yang ada sekarang ini kita butuh biaya yang gede gitu kan. Nah misalnya komik, untuk mau main animasi itu kan butuh budget yang gede untuk ngebangun tim lagi gitu. Betul. Karena animasi ya tahulah kalau salary-nya juga frame by frame atau gimana gitu kan. Terus ngebangun apalagi produk turunannya kayak merchandise. Nah itu kan butuh ya budget lah gitu. Kita kelemahannya kita di sini itu mungkin kayak apa ya, bareng kerjasama dengan perusahaan itu kan semua terpusat gitu di Jakarta. Kita jauh dari Medan ke Jakarta. Investor mungkin banyak juga di Jakarta. Agensi yang bisa ngejualin kita juga banyaknya di Jakarta gitu. Nah di Medan tuh masih belum ngeh terhadap industri yang kayak gini gitu. Jadi perjuangan kita untuk dari lokal itu lebih gede lah. Walaupun di sana juga permasalahannya hampir-hampir sama gitu. Nah, jadi ya kayak begitulah. Iya, begitulah. Untuk komikus sendiri bang, di Medan itu banyak nggak sih? Sebenarnya untuk kreator ya, mau komikus, ilustrator, kayaknya sih banyak di Medan gitu. Banyak di Medan, tapi mereka punya apa ya, idealis sendiri gitu. Nah ketika masuk industri nggak bisa ngikutin polanya industri. Nah kadang kayak gitu, karena punya misalnya kayak tadi kan dia sukanya manga, stylenya manga. Ketika disuruh bikin yang style seperti ini, dia nggak bisa ngikutin, malah masih terikutin dengan style manganya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di sini banyak, komunitas juga banyak di Medan kan banyak. Nah komunitas yang suka-suka gambar gitu itu banyak. Tapi kalau yang benar-benar mau dijadiin satu industri itu masih belum nemu lah. Tapi udah mulai bermunculan di Medan, udah mulai bermunculan lah. Gitu. Oke. Ada lagi Pak Randy yang mau ditanya ini ke Bang Arif nih. Saya lebih ke merchandise ya. Karena kan Merchandise. komik itu kan pasti dari ide pemikiran. Untuk pemasukan sendiri di Digido itu apakah dari segi komik atau ke merchandise nih, seperti baju yang Bang Arif pakai ini? Nah, saudara, pemasukan Digidoy selama ini banyaknya itu dari endorsement gitu. Jadi kerjasama dengan banyaknya BUMN gitu, perusahaan. Misalnya contohnya kalau BUMN itu kita pernah kerjasama dengan Telkomsel gitu kan, Pertamina
IndiHome, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya komik ini kan jadi media untuk campaign gitu. Jadi karena base kita itu udah ada di sosial media gitu kan, jadi kita juga punya pasarnya sendiri di sosial media kita kayak gitu kan. Orang kalau misalnya iklan kan cuman publish flyer doang tanpa ada storytelling gitu kan kurang menarik gitu kan. Nah kita bikin komiknya gitu. Nah adalah dulu kemarin sempat beberapa kontrak dengan perusahaan juga, ada Yamaha kemarin sempat, terus apa lagi ya lupa deh, ini Pertamina. Lupa ini saking banyak. Saking nggak ada kayak. Nggak lah. Adalah. Terus kita juga untuk hari-harian lah ya kan. Hari-harian mungkin kita bisa jual merchandise-nya gitu. Jadi sistemnya juga kayak sistem pre-order gitu kan. Jadi kita bikin kaosnya, bikin desainnya, kita bikin mock-up-nya, share di sosial media, kalau ada yang suka ya kita cetak gitu. Nah sampai kayak gitulah kemarin baru seberjalan waktu ada beberapa konveksi yang kerjasama bareng kita. Jadi mereka di Jogja nih, jadi mereka mau cetakin duluan, baru nanti bayarnya belakangan gitu. Terus ada brand-brand apa ya, clothing juga yang mau make istilah lisensinya di Jidoy gitu, itu udah ada juga. Terus kolaborasi bareng-bareng brand-brand, ada sepatu, ada makanan, minuman, nah kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau untuk revenue-nya karena kita jual lisensi, sebenarnya semua produk itu bisa dijadiin apa ya, pemasukan gitu kan. Ya tergantung kita negosiasi bareng produk apalah gitu kan. Tapi memang itulah kelemahannya kita kan, di Medan juga minim sebenarnya kolaborasi. Nah, karena kalau di Jakarta itu mungkin kawan-kawan pada support semua, medianya support, pemerintahannya support. Nah kalau di sini kita ya sendiri-sendiri lah, ya cari duit sendiri. Pas sudah terkenal baru diakui. Iya. Iya. Ini menarik sekali ya, sobat UPU yang ada di rumah. Jadi jangan malu untuk berkarya. Iya. Apa yang kalian punya gitu ya? Apa skill yang kalian punya gitu? Ya jangan malu gitu ya bang. Publish aja. Publish aja gitu. Publish. Gak usah dengerin netizen. Biasa lah, bumbu-bumbu aja itu ya kan bang. Iya, sebenarnya kita kalau di sosial media itu nunggu momentum itu. Iya. Jadi kalau ada terlintas mau bikin apa, mainkan aja gitu ya. Karena di sosial media ya kayak gitu. Ya kalau misalnya banyak hater itu cepet naik ya, iya kan?